Shalom, selamat pagi. Hari ini Rabu 2 Juni 2021. Tuhan sudah memberi hari baru kepada kita. Kita akan bersyukur melalui firman Tuhan yang akan kita renungkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menjaga, mengkawal kami sepanjang malam. Hari ini Engkau memberi napas hidup dan keselamatan kepada kami. Firman Tuhan akan menjadi pegangan bagi kami di dalam kami menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan. Tuntun kami dengan roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Kita masih dalam suasana sukacita memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Maka saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh dunia dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kehidupan orang percaya adalah hidup yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita percaya bahwa Roh Kudus sudah mendiami hati dan pikiran kita. Tentu tujuannya jelas, supaya kita menjadi saksi, supaya kita bercerita tentang kebaikan-kebaikan Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan. Tetapi langkahnya jelas. Firman Tuhan mengatakan bahwa saksi itu dimulai dari Yerusalem. Yerusalem menjadi pusat pemberitaan Injil daripada para rasul. Dan setelah itu mereka diperkenankan menuju ke Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau dikontekskan dalam kehidupan kita sekarang, Yerusalem berbicara tentang kehidupan kita. Yerusalem berbicara tentang kehidupan keluarga kita. Kita tidak boleh mengabaikan Yerusalem. Kita tidak boleh mengabaikan keluarga. Tidak boleh mengabaikan pribadi kita. Karena disitulah pusat pemberitaan Injil. Banyak orang yang gagal untuk menjadikan Yerusalem, menjadikan keluarganya menjadi pusat pemberitaan Injil. Kita bercermin, kita berkaca. Kalau kita membaca di dalam kitab 1 Samuel pasalnya yang kedua. Kehidupan daripada keluarga Eli. Siapa Eli? Eli adalah seorang imam yang dipilih oleh Tuhan, dipercayakan oleh Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan. Eli juga adalah seorang kepala keluarga, tetapi dia gagal untuk menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Dia melayani umat, tetapi menjadi batu sandungan oleh karena keluarganya sendiri bersama dengan kedua anaknya yang juga adalah imam, Hofni dan Pinehas, tidak menjadi berkat. Justru mereka menjadi perongrong dalam kehidupan keluarga. Anak-anaknya dengan loba, dengan tamak, memakan dan mengambil dengan paksa setiap persembahan korban bakaran yang dibawa oleh umat Tuhan ke rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Eli tidak memperhatikan keluarganya, ketika dia tidak memperingatkan keluarganya, anak-anaknya, justru itu menjadi bumerang dalam pelayanannya. Dia tidak menjadikan keluarganya sebagai Yerusalem, menjadikan keluarganya sebagai pusat yang bisa dilihat oleh orang lain. Akibatnya, dampaknya adalah kedua anaknya mati. Mendapatkan hukuman daripada Tuhan. Dilanjutkan dengan tanggung jawab sebagai seorang imam itu diambil oleh Tuhan dari Eli, diserahkan kepada Samuel. Lalu dikatakan juga bahwa keluarga daripada Eli tidak ada yang umur panjang. Tidak ada orang tua yang bisa nanti melihat cucunya. Tidak seperti demikian. Bahkan akhirnya kita lihat juga Eli yang kegemukan itu juga akhirnya mati karena hukuman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, keluarga adalah Yerusalem, menjadi pusat pemberitaan daripada firman Tuhan. Kesaksian itu harus dimulai dari keluarga. Maka mari, di tengah-tengah dunia yang semakin maju ini, dan juga begitu banyak hal yang bisa terjadi, mari kita tetap berpegang kepada otoritas Tuhan. Memang bukan berarti kita tidak mengasihi anak-anak kita ketika kita melarang mereka untuk melakukan A, B, C dan lain sebagainya. Tetapi kalau itu adalah perintah Tuhan, kita utamakan Tuhan. Karena keluarga kita harus menjadi pusat daripada pemberitaan firman Tuhan. Pusat kesaksian itu sendiri. Mari hidup sebagai orang-orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, keluarga-keluarga yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus.
Kita memperbaiki kehidupan keluarga, dan keluarga kita menjadi saksi. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang sudah kami terima. Berkati firman Tuhan ini, supaya kami dapat menjadikan keluarga kami sebagai Yerusalem, sebagai pusat kesaksian kami. Dan ketika kami melakukan perintah Tuhan, Tuhan akan terus memakai kami kemanapun kami pergi, sampai ke ujung bumi. Berkati kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin.